bumi, menggambarkan perjalanan Kabil setelah membunuh Habil dan hidup dalam keterasingan. Ditemani oleh orang-orang yang menolak ajaran kebenaran, mereka menjalani kehidupan yang jauh dari petunjuk Allah. Iblis memanfaatkan kelemahan Kabil dan pengikutnya dengan memperkenalkan alat musik yang tampaknya dapat menghibur hati mereka yang gelisah. Namun pada kenyataannya justru menjebak mereka dalam kelalaian dan hawa nafsu. Musik yang diajarkan iblis menjadi sarana hiburan yang semu, membuat mereka melupakan dosa dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Pengikut Kabil, yang awalnya bersatu dalam pencarian kesenangan duniawi, akhirnya terpecah belah karena semakin tenggelam dalam kenikmatan sesaat yang mereka ciptakan. Akibatnya, hubungan antara mereka runtuh, dan mereka semakin jauh dari kedamaian yang sejati. Hikmah dan nilai yang dapat dipetik. 1. Godaan dosa dan pengaruh buruk iblis. Kisah ini mengingatkan kita akan tipu daya iblis yang selalu mencari cara untuk menyesatkan manusia, terutama di saat mereka berada dalam keadaan lemah. Iblis mampu memperdaya Kabil dengan menawarkan hiburan yang tampaknya membawa kebahagiaan, padahal justru membawa manusia semakin jauh dari kebenaran. 2. Pentingnya pengendalian diri. Kabil dan pengikutnya terjebak dalam kesenangan duniawi yang diciptakan oleh iblis. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun hiburan dan kesenangan tidak selalu buruk, manusia harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kesenangan yang membuat mereka melupakan tujuan hidup yang sejati dan hubungan mereka dengan Tuhan. 3. Akibat dari mengabaikan nasihat yang benar. Nasihat dari Nailah, yang mewakili suara kebijaksanaan dan kebenaran, diabaikan oleh Kabil. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan dan merenungkan nasihat yang benar, bahkan jika hal itu bertentangan dengan keinginan kita. Mengabaikan nasihat baik dapat membawa kita kepada kehancuran, sebagaimana yang dialami oleh Kabil dan pengikutnya. 4. Perpecahan dan kehancuran akibat kelalaian. Musik yang awalnya membawa kesenangan justru menjadi alat perpecahan di antara pengikut Kabil. Ini mengajarkan bahwa kesenangan yang tidak dikendalikan bisa memecah belah, merusak hubungan antar manusia, dan menimbulkan konflik. Kehidupan tanpa pedoman moral yang jelas akan membawa kehancuran, baik dalam hubungan sosial maupun spiritual. 5. Pentingnya menghindari ketergantungan pada kesenangan duniawi. Alat musik yang diajarkan iblis menjadi simbol dari ketergantungan pada kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Hikmahnya, manusia harus sadar bahwa kesenangan duniawi hanyalah sementara, dan jika dijadikan tujuan utama hidup, hal itu akan membawa mereka pada kehampaan dan penyesalan. Keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi sangatlah penting. Kesimpulan, kisah Kabil dan pengikutnya adalah pengingat abadi tentang bahayanya melupakan ajaran kebenaran dan tenggelam dalam kesenangan yang menyesatkan. Hanya dengan mengikuti petunjuk Tuhan, manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan damai dalam hidup. Kisah Kabil dan munculnya penyembahan berhala pertama kali di dunia memiliki banyak nilai yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Meskipun peristiwa ini terjadi pada zaman yang sangat jauh, pelajaran dari cerita ini tetap berlaku sebagai peringatan akan bahaya penyimpangan spiritual, kebergantungan pada duniawi, dan tipu daya yang mengalihkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. 1. Bahaya menuruti hawa nafsu dan melupakan kebenaran. Kisah Kabil menunjukkan bagaimana hawa nafsu dan kesenangan duniawi dapat mengalahkan kesadaran spiritual. Kabil dan pengikutnya terjebak dalam kesenangan musik dan kemudian penyembahan berhala, yang membuat mereka semakin jauh dari ajaran yang benar.
Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, serta tidak membiarkan nafsu duniawi mengendalikan hidup kita. Pelajaran. Di dunia modern, banyak godaan yang dapat membuat kita melupakan prioritas spiritual kita, seperti kesenangan materi, hiburan yang berlebihan, atau bahkan ketergantungan pada teknologi dan status sosial. Kita harus selalu waspada dan tetap memegang nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjalani hidup. 2. Godaan dan tipu daya yang bertahap. Iblis tidak menggoda Kabil dan pengikutnya dengan sesuatu yang langsung terlihat buruk. Ia memulai dengan musik, sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, lalu berangsur-angsur membawa mereka kepada penyembahan patung. Ini menunjukkan bahwa kesesatan seringkali datang secara bertahap dan terselubung, bukan melalui dosa besar yang jelas dari awal. Pelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berhati-hati terhadap godaan yang datang secara perlahan dan tidak kentara. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi jika dibiarkan, bisa mengarahkan kita kepada perilaku yang lebih buruk. Misalnya, kebiasaan berbohong kecil bisa berkembang menjadi kebohongan besar, atau sikap lalai dalam beribadah bisa berujung pada meninggalkan agama sepenuhnya. 3. Pentingnya mendengarkan nasihat yang benar. Nailah dalam kisah ini mencoba mengingatkan Kabil untuk tidak terjebak dalam keasyikan musik yang diajarkan oleh iblis. Namun, Kabil tidak mendengarkan nasihatnya dan memilih untuk melanjutkan jalannya sendiri, yang akhirnya membawa kehancuran. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya mendengarkan nasihat yang baik, terutama dari orang-orang yang memiliki pandangan bijaksana dan berlandaskan kebenaran. Pelajaran. Dalam hidup, kita seringkali diberikan nasihat yang baik oleh orang-orang di sekitar kita, orang tua, teman, atau pemimpin agama. Namun, terkadang ego kita membuat kita menolak nasihat tersebut. Kita harus belajar untuk lebih rendah hati dalam menerima nasihat dan mempertimbangkan pandangan orang lain, terutama ketika kita merasa berada dalam kebingungan atau kesesatan. 4. Kesalahan menyembah hal-hal duniawi. Penyembahan berhala oleh pengikut Kabil adalah simbol dari ketergantungan yang berlebihan pada hal-hal duniawi. Mereka mulai menganggap patung-patung sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan, padahal itu hanya benda mati tanpa kekuatan. Hal ini mengingatkan kita bahwa menyembah atau terlalu bergantung pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan, status, atau bahkan teknologi, adalah bentuk penyimpangan spiritual yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Pelajaran. Di zaman modern, penyembahan berhala mungkin tidak dalam bentuk patung, tetapi kita seringkali secara tidak sadar menyembah hal-hal seperti uang, ketenaran, jabatan, atau benda-benda material lainnya. Kita harus menyadari bahwa semua itu hanya bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kebahagiaan atau kepuasan sejati. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. 5. Perpecahan akibat kehilangan pegangan spiritual. Pengikut Kabil, setelah menyimpang dari ajaran yang benar, akhirnya terpecah dan mengalami kehancuran. Ini adalah pelajaran tentang betapa pentingnya memiliki pegangan spiritual yang kuat untuk menjaga kesatuan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Ketika manusia kehilangan arah dan tujuan hidup yang benar, mereka mudah terpecah belah dan tenggelam dalam konflik. Pelajaran. Dalam hidup kita saat ini, banyak masyarakat yang mengalami perpecahan karena kehilangan pegangan spiritual dan moral yang kuat. Untuk menjaga keharmonisan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat yang lebih luas,
Kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan kebenaran. Keberagamaan dan moralitas adalah fondasi untuk menciptakan kehidupan yang damai dan bersatu. 6. Peran penting para pemimpin dan nabi dalam menegakkan kebenaran. Setelah penyembahan berhala menyebar, Allah mengutus nabi-nabi untuk mengingatkan manusia kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesesatan. Para nabi berperan sebagai penegak kebenaran dan pembawa cahaya di tengah-tengah kegelapan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap kesesatan, akan selalu ada orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan memperbaiki keadaan. Pelajaran. Di dunia modern, peran pemimpin yang baik dan bijak sangatlah penting. Baik itu pemimpin agama, pemimpin keluarga, atau pemimpin masyarakat, mereka harus memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan kebenaran dan melindungi orang-orang dari kesesatan. Sebagai individu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk meneladani nilai-nilai yang baik dan membimbing orang lain ketika melihat mereka mulai tersesat. Sahabatku yang kusayangi, kesimpulan, kisah Kabil dan pengikutnya mengajarkan kita bahwa kesesatan bisa datang dari hal-hal kecil yang tampak tidak berbahaya, dan bahwa kita harus selalu waspada terhadap godaan yang datang secara bertahap. Pegangan spiritual yang kuat, mendengarkan nasihat yang benar, dan tidak terlalu bergantung pada hal-hal duniawi adalah kunci untuk menjaga diri kita dari tersesat. Kita juga belajar bahwa para pemimpin, baik nabi di masa lalu maupun pemimpin di zaman sekarang, memiliki peran penting dalam menegakkan kebenaran dan menjaga kesatuan masyarakat. Demikian, kisah cerita ini saya sampaikan, semoga sahabatku dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Atas segala kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan atas perhatian serta dukungan sahabatku sekalian saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi pertemuan kali ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.